Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di acara yang paling ditunggu-tunggu seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi USU, yaitu SciTalk. Sebelumnya, perkenalkan saya Raisa, saya merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi USU angkatan 2021 sebagai moderator untuk SciTalk hari ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih SciTalk itu apa? SciTalk adalah salah satu prokja dari Departemen Kominfo Pema Fakultas Psikologi USU, di mana di sini nantinya kita akan membahas isu-isu yang lagi ramai diperbincangkan, dan menariknya nanti akan dikemas dalam sisi psikologi yang akan dibahas oleh narasumber-narasumber yang keren dan juga expert. Nah, ngomong-ngomong soal narasumber, hari ini kita sudah kedatangan salah satu dosen terfavorit nih di Fakultas Psikologi USU, yaitu ada Bu Ika Saridewi. Mungkin Bu Ika boleh sapa-sapa dan perkenalan dulu. Oke, baik. Terima kasih Kak Raisa. Selamat sore adik-adik semua, mahasiswa maupun masyarakat yang menjadi pemirsanya dari SciTalk. Perkenalkan, saya Ika, saya dosen dari Kak Raisa di Psikologi USU. Saya spesialisasinya memang di bagian untuk psikologi pendidikan. Baik, Kak Ika, apa kabarnya? Baik, Kak Raisa. Oke, mungkin untuk SciTalk kali ini kita akan membahas topik yang ramai diperbincangkan dari beberapa tahun terakhir nih Kak, yaitu ada quarter life crisis. Nah, dari yang saya lihat nih Kak, quarter life crisis ini biasanya dialami oleh kaum muda yang berusia 20 tahunan, di mana mereka itu udah mulai frustasi nih tentang masa depannya, atau mungkin dalam dunia kerja, atau misalnya dia seorang mahasiswa, dia mulai bingung untuk menjalankan skripsinya dan tugas-tugas kuliahnya. Nah, namun semakin banyaknya PLC ini dibahas, maka semakin banyak juga misunderstood Kak dari banyak orang. Nah, jadi untuk menghilangkan misunderstood tadi dan supaya kita satu paham nih, jadi sebenarnya apa sih Kak quarter life crisis ini? Oke, baik. Quarter life crisis ini istilah yang sekarang sedang viral, terutama di kalangan generasi Z kalau saya ikuti perkembangan dari quarter life crisis ini sendiri gitu ya. Quarter life crisis itu sebenarnya apa sih? Itu adalah suatu perasaan takut, perasaan cemas akan terkait dengan masa depan. Dan ini memang biasanya dialami oleh individu-individu yang rentang usianya adalah mulai dari 20 sampai 29 atau 30 tahun. Atau kalau dalam psikologi kita mengenalnya ini adalah dalam rentang usia dewasa dini. Itu Kak Rais. Oh, jadi sebenarnya apa sih Kak faktor yang menyebabkan kita terjadi quarter life crisis ini? Oke, baik. Nah, quarter life crisis ini sebetulnya sangat terkait dengan tugas perkembangan dari yang namanya dewasa dini. Dewasa dini itu memiliki tuntutan-tuntutan ya, dari masyarakat. Nah, itu yang kita kenal dengan istilah kerennya tugas perkembangan, adik-adik dan masyarakat sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi, tugas perkembangan yang dimiliki oleh setiap rentang usia itu berbeda-beda. Berarti tuntutan masyarakat terhadap seorang individu dalam usia tertentu itu juga berbeda-beda. Nah, untuk dewasa dini yang usia 20 sampai 29 atau 30 tahun ini, masyarakat punya tuntutan yang khas sekali kepada mereka. Itu ada dua konsepnya, yaitu tuntutan akan karir, pekerjaan, dan juga tentang pernikahan. Jadi menikah dan bekerja itu adalah tugas dari perkembangannya dewasa dini. Nah, quarter life ini itu bersumbernya dari tugas perkembangan ini. Jadi kecemasan, rasa takut, ya rasa tak berdaya yang muncul pada diri individu dewasa dini itu sumbernya adalah terkait dengan kecemasan mereka tentang masa depan, baik dalam hal karir maupun dalam hal hubungan dengan lawan jenis atau terkait dengan pernikahan. Begitu. Ya Kak, nah sebenarnya gimana sih Kak quarter life crisis ini dapat terjadi, tahap-tahapannya gitu? Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau yang namanya tugas-tugas itu akan sedikit banyak akan menjadi beban bagi individu yang berada di rentang usia tersebut. Jadi kalau dibilang apakah semua orang itu akan bisa mengalami krisis ini? Yes, jawabannya adalah krisis ini adalah sesuatu yang memang akan dialami oleh
dewasa dini. Akan tetapi nanti yang bisa menjadi dampaknya menjadi negatif itu sangat tergantung kepada banyak hal gitu ya. Jadi tidak selalu yang namanya krisis itu akan mengarahkan kepada mengganggu yang namanya kesehatan mental individu. Nah, sekarang ini kan dia menjadi hot topic itu karena banyak juga generasi dari dewasa dini ini akhirnya karena adanya krisis ini itu mengarahkan mereka kepada kondisi kesehatan psikologis yang menjadi kurang sehat kayak gitu ya. Jadi mereka kehilangan gairah hidup, mereka menjadi putus asa dengan masa depannya. Nah, terjadinya seperti apa? Ini adalah sesuatu yang namanya krisis itu adalah perubahan. Jadi dalam setiap perpindahan dari satu usia, satu rentang hidup ke rentang hidup lainnya, pasti akan ada yang namanya perubahan. Dari remaja ke dewasa, dari dewasa dini ke dewasa madya, nanti dari madya ke lansia, itu selalu ada yang namanya perubahan-perubahan. Nah, perubahan ini yang kita kenal namanya krisis. Gitu. Nah, pada quarter life crisis ini itu adalah sumbernya perpindahan usia dari remaja menjadi dewasa dini. Jadi individu yang dulunya itu sudah melewati masa remaja, mereka kemudian menjadi dewasa dini, mereka berkuliah, gitu ya, menjalani pendidikan tinggi. Kemudian setelah menjalani pendidikan tinggi, mereka ada di ujung, mereka kemudian harus siap untuk masuk ke tahap sejati dari seorang dewasa dini, yaitu bekerja dan menikah. Jadi tahapannya itu seperti itu. Jadi pasti akan dilalui oleh semua yang namanya dewasa dini. Karena apa? Karena orang melanjutkan pendidikan juga tujuan akhirnya adalah untuk bekerja. Gitu. Kemudian sekolah tinggi-tinggi mendapatkan pekerjaan yang baik juga nanti dituntut masyarakat untuk menikah. Nah, efeknya dari tugas perkembangan ini itu harus dipenuhi. Jadi ketika tugas perkembangan itu tidak dipenuhi dengan baik, itu akan menjadi utang bagi individu tersebut dan akan menjadi beban psikologis bagi individu ketika dia harus melangkah ke rentang kehidupan berikutnya. Gitu. Jadi tugas perkembangan menikah dan bekerja ini memang harus dipenuhi agar individu merasa bahagia dan istilahnya kepingan puzzle yang ada di dewasa dini itu terpenuhi dan dia berhasil menyelesaikan puzzle hidupnya di dewasa dini. Nah, krisis ini, perpindahan atau perubahan ini itu akan menjadi terasa lebih berat akan dilalui individu ketika ini terjadi pada individu yang di masa sebelumnya itu remaja, mereka juga belum selesai tugasnya. Apa itu tugasnya remaja? Yaitu mencari identitas diri. Jadi ini akan membuat akhirnya krisis yang perubahan yang terjadi di masa dewasa dini itu menjadi lebih berat untuk dijalani oleh individu yang bersangkutan. Dia belum berhasil menemukan siapa saya, apa maunya saya, apa yang saya suka. Nah, mereka sudah harus dituntut harus memilih pekerjaan, mereka harus memiliki pekerjaan, harus memilih jodoh dan sebagainya. Mereka aja masih bertanya, saya siapa? Gitu ya. Saya maunya apa, saya sukanya apa, saya mau kemana, itu aja masih bertanya. Ditambah mereka sudah harus menjawab lagi pertanyaan pekerjaan seperti apa yang harus saya jalani, perempuan atau laki-laki seperti apa yang akan saya pilih untuk menjadi pasangan hidup. Nah, ini terasa sangat berat. Gitu. Jadi krisis itu akan menjadi lebih dilema. Nah, ini yang bisa membawa akhirnya krisis atau perubahan yang terjadi itu bisa berdampak negatif pada individu yang bersangkutan. Oke, baik. Nah, berarti ini kita udah tahu ya teman-teman kalau quarter life crisis ini akan dialami oleh seluruh individu pada dewasa dini dan berarti sangat dekat nih dengan kita para mahasiswa. Nah, sebenarnya Kak, apa aja sih Kak tanda-tanda seseorang yang sedang mengalami quarter life crisis ini? Oke, baik. Nah, tanda-tanda dari orang individu yang mengalami quarter life crisis itu ada banyak ya. Misalnya dia sering merasa bingung, saya mau jadi apa. Jadi ini sudah skripsi, ini banyak nih ya, mahasiswa-mahasiswa yang sudah di tahap akhir dari perjalanan studi di perguruan tinggi, di pendidikan tinggi ya, kemudian mereka kenapa jadinya banyak yang stagnan skripsinya, karena mereka nggak siap untuk masuk ke langkah berikutnya. Kenapa? Karena mereka bertanya, saya bingung, saya mau kerja apa nanti ya. Gitu.
Jadi mereka belum jelas karir yang mau mereka jalani. Itu juga salah satu tanda bahwa orang ini sedang mengalami yang namanya krisis. Gitu. Kemudian apalagi mulai mempertanyakan tujuan hidup dan pencapaiannya. Untuk apa saya kuliah tinggi-tinggi? Ya, untuk apa saya ada di sini hari ini? Nah, ini juga tanda bahwa dia sedang mengalami yang namanya krisis. Jadi ketika seseorang mempertanyakan dirinya, apa yang sudah dia perbuat, untuk apa yang semua yang sudah dia lakukan, itu tanda bahwa dia sedang mengalami krisis. Gitu. Nah, nanti silakan ditanyakan pada diri masing-masing, apakah ketika berada di usia ini atau pada usia saat ini, pertanyaan-pertanyaan ini, rasa-rasa seperti ini, pikiran-pikiran seperti ini itu pernah melanda. Kalau pernah melanda berarti benar bahwa yang namanya quarter life crisis itu memang dialami oleh siapapun yang namanya dewasa muda. Ya, hanya saja nanti dampaknya yang berbeda-beda untuk setiap orang terhadap kesehatan mentalnya. Apalagi nanti merasa bahwa dirinya terjebak dalam situasi yang tidak dia sukai. Kok bisa aku ada di sini? Ini nggak gue banget gitu. Nah, itu juga tanda-tanda dia krisis tuh. Seharusnya kan dia ketika dia berada dalam satu lingkungan, dia tahu kenapa saya harus ada di sana. Gitu ya. Kenapa saya mengambil psikologi? Jadi kalau mengambil psikologi saya tahu nanti setelah saya keluar saya harusnya menjadi apa, kemana saya harus melamar. Nah, ini dia bingung. Tuh. Saya psikologi ini belajar apa sih? Apa sih yang saya dapat selama ini? Terus nanti ilmu ini bisa saya terapkan di mana? Saya bisa ngelamar kerja di mana? Itu tanda bahwa dia mengalami yang namanya quarter life crisis, adik-adik. Gitu. Tapi ada orang juga dia tahu bahwa ini saya masa ini harus akan ada perubahan status dari mahasiswa menjadi jobless, misalnya menjadi pengangguran. Nah, dia tidak bermasalah dengan itu. Karena apa? Dia merasa bahwa dirinya mampu untuk menjalani itu. Saya siap untuk menjadi seorang jobless. Karena apa? Memang itu adalah tugas saya. Setelah dia tamat, saya harus berburu pekerjaan. Kan berbeda kan? Sama-sama dia mengalami krisis, tapi impact-nya itu bisa beda. Ya. Nah, nanti kita akan membahas tentang apa saja sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi krisis ini bisa menjadi yang namanya membawa dampak terhadap kesehatan mental individu. Itu kalau ditanya. Jadi tanda-tandanya apa? Ada kebingungan, ada kemarahan, ada kekecewaan, ada perasaan hampa. Nah, itu tanda-tandanya dia mengalami krisis. Baik. Nah, ini selanjutnya ini lagi sebenarnya jadi pertanyaan besar nih, Kak. Jadi sebenarnya quarter life crisis ini itu termasuk stres atau enggak? Karena ini mesti jadi kebingungan bagi mahasiswa-mahasiswa sekarang. Oke, baik. Nah, kita harus luruskan juga yang namanya stres itu apa? Stres itu kan suatu kondisi tertekan. Ya, suatu kondisi di mana individu merasa ada tekanan pada dirinya. Nah, tadi kita bisa simak bahwa dari quarter life crisis ada nggak perasaan tertekan itu? Jelas ada, gitu ya. Karena dia merasa bahwa dia tidak nyaman, dia marah, dia merasakan emosi negatif, gitu ya. Dia merasakan emosi-emosi yang tidak nyaman, ada perasaan hopeless, ada perasaan powerless, merasa tak berdaya, gitu. Itu semua kan arahnya membuat orang merasa ada tekanan, merasa tidak nyaman. Nah, ini berarti quarter life crisis itu apakah stres? Yes. Bahwa yang namanya quarter life crisis itu adalah salah satu stresor atau sumber stres. Baik. Nah, tadi kan sebelumnya kita udah tahu nih tanda-tanda orang-orang yang sedang mengalami quarter life crisis. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah merasakan tanda-tanda dalam KLC ini, mungkin kita bisa dengar dari Kak Ika, gimana sih Kak tips untuk menghadapi si quarter life crisis ini? Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara kita untuk tips-tips ya, praktis untuk bisa mengelola krisis ini menjadi sesuatu yang positif, karena namanya krisis itu pasti akan kita hadapi ya, adik-adik, bapak ibu dan pemirsa semua, itu pasti akan kita hadapi. Tapi bagaimana caranya kita mengelola dia akan bisa menjadi lebih baik. Nah, tapi sebelum sampai situ kita harus pahami dulu apa saja sih faktor yang bisa mempengaruhi derajat dari quarter life crisis ini, gitu ya. Ada dua hal, ada internal, ada eksternal, gitu. Nah, kalau dia internal itu terkait apa? Terkait dengan religiusitas,
terkait dengan karakteristik identitasnya, karakteristik pribadinya. Karakteristik pribadi ini berbicara tentang apa? Harga diri, percaya diri, ya, kemudian keyakinan diri, rasa mampu diri. Itu akan bisa mempengaruhi, mewarnai namanya krisis ini menjadi hard to be atau dia menjadi easy to be. Menjadi sesuatu yang mudah untuk kita jalani atau menjadi sesuatu yang berat untuk kita jalani. Nah, ketika kita merasa bahwa krisis ini adalah sesuatu yang berat untuk kita jalani, dia akan mengarah kepada mengganggu kesehatan mental kita. Tapi ketika kita mampu mengelolanya, gitu ya, kita yakin dengan kemampuan diri kita optimis, karena keyakinan diri itu mengarahkan kita pada optimis. Saya tahu apa yang saya mau. Nah, bahasanya gitu kalau mengutip salah satu bunyi iklan gitu ya. Aku tahu apa yang aku mau, aku tahu apa yang aku inginkan. Maka itu akan saya tahu bahwa saya mampu. Itu dia terhadap masa depannya tidak ada kekhawatiran. Dia akan menjadi optimis terkait masa depannya. Nah, tapi kalau dia merasa apalah aku ini adalah si gembala sapi yang sudah kurus, hitam, kering, jelek gitu ya. Apa yang ku mampu? Kuliah pun nilaiku pas-pasan gitu. Di kelas pun aku tak ada satupun materi yang kupahami. Orang-orang yang seperti ini akan bisa membawa krisis ini kepada dampak yang negatif. Gitu. Itu yang akan bisa mengganggu kesehatan mentalnya. Tapi kalau individu yang tadi dia yakin, dia punya self efficacy, bahasa kerennya self efficacy, rasa yakin mampu dirinya, kemudian rasa dirinya bahwa berharga, aku ini adalah orang yang berharga, aku menyukai diriku, aku menyukai semua atribut yang ada pada diriku. Orang seperti ini sebetulnya krisis ini tidak akan berdampak negatif pada dia. Gitu. Itu faktor internal. Sedangkan kalau dia faktor eksternal itu terkait dengan social support, dukungan sosial. Jadi lingkungan di mana dia berada, orang-orang yang berinteraksi dengan dia, itu akan mempengaruhi derajat dari quarter life crisis ini akan menjadi berat atau menjadi mudah untuk kita lalui. Gitu. Kalau kita hidup bersama orang-orang yang tidak ada empati, tidak mendukung, baik secara informasi, saya sebetulnya nggak tahu pekerjaan, lowongan kerja apa saja yang cocok untuk bidang ilmu saya, untuk saya. Nggak ada satupun teman-teman saya mau memberikan informasi tentang apa saja sih lowongan kerja yang bisa saya masuki. Dosen-dosen juga nggak ada yang ngasih masukan. Kemudian orang tua saya juga, jadi seakan-akan semua orang menutup telinga, menutup matanya tentang kehadiran saya, tentang kebutuhan saya akan informasi pekerjaan. Nah, ini akan membuat krisis ini menjadi lebih berat untuk dijalani. Berbeda dengan kalau dia hidup bersama dengan orang-orang yang suportif, ya. Dia nggak tahu, saya nggak tahu loh lulusan saya ini kerja di mana. Oh, sebentar, nanti kita cari sama-sama. Nah, kalau dia bertemu dengan orang-orang yang suportif seperti ini, maka krisis ini akan mudah untuk dia jalani. Itu, ya. Jadi social support, kemudian usia, gender, itu akan bisa mempengaruhi dari derajat dari krisis ini sendiri. Gitu. Laki-laki dan perempuan itu berbeda anti krisisnya. Kalau laki-laki krisisnya lebih ke arah pekerjaan, kalau perempuan sumber krisisnya adalah pernikahan. Gitu, setuju nggak kalian semua bahwa kalau laki-laki nanti akan menjadi sumber stresnya dari krisis ini itu adalah pekerjaan, karirnya, ya, future karirnya itu akan menjadi bebannya. Sedangkan kalau perempuan itu pernikahan. Jadi akan sangat berat untuk dia jalani masa dewasa dini ini ketika semua orang yang bertemu dengan dia selalu bertanya kapan menikah, undangannya kapan disebar, gitu ya. Kok masih jomblo aja, malam minggu masih sendiri aja. Ketemu temannya begitu, di rumah ya bolak-balik orang tuanya nanyain itu saja, teman-teman begitu juga, asal reuni-reuni itu juga yang ditanyakan. Itu menjadi akhirnya krisis ini menjadi sesuatu yang sangat berat untuk dia jalani. Kenapa? Dia tidak suportif. Gitu ya, karena seakan-akan dia dikejar-kejar dengan yang namanya pernikahan. Nah, ketika dia sudah punya hubungan yang dalam, lama, kemudian tiba-tiba putus, nah ini akan memperparah derajat dari krisisnya tadi. Nah, makanya nanti teman-teman bisa, kalau Bapak Ibu sekalian pemirsa bisa lihat kenapa ya
quarter life crisis ini isunya itu bisa menjadi begitu marak, dampaknya begitu memprihatinkan, itu terjadi karena ada faktor-faktor pemicu tadi. Ya, hubungan yang sudah lama, sudah diharapkan untuk menikah, ternyata putus tengah jalan, ditinggal, selingkuh, dan sebagainya. Itu akan memperparah krisisnya. Gitu. Nah, kalau ditanya, tadi kan faktor-faktor yang mempengaruhi sudah kita bahas gitu ya. Nanti sekarang kita lihat tipsnya gimana sih. Kita tinggal mengolah tadi faktor-faktornya tadi, ada age, ada usia, ada jenis kelamin. Jadi pahami bahwa ada rasa harga diri, ada rasa kepercayaan diri. Nah, ini harus di-upgrading pada diri seorang individu. Jadilah orang yang mencintai dirinya sendiri. Ya. Jadi kata kuncinya ya self love. Cintai diri sendiri. Maka segala aral melintang yang ada, cobaan yang ada, krisis-krisis yang ada, perubahan-perubahan yang terjadi, itu akan mudah untuk kita lalui ketika kita mencintai diri kita sendiri. Karena begitu kita mencintai diri kita sendiri, maka kita akan berusaha untuk mengarahkan diri kita kepada jalan yang positif. Energi kita akan energi positif. Aura yang keluar adalah aura positif. Sehingga apa? Kita akan terhindar dari kata depresi, sakit hati, tak berdaya. Kenapa kita harus tak berdaya? Kenapa kita harus killing self, gitu, harm self, menyakiti diri kita sendiri? Padahal diri kita begitu berharga. Ya. Kemudian kembangkan bangun rasa percaya diri, rasa mampu diri. Dengan cara apa? Bekali diri kita dengan berbagai macam skill. Tahu kita ya bahwa ketika saya menjadi dewasa dini, saya harus memenuhi tugas 2, menikah, bekerja. Sadari ini dulu. Ya, jangan hanya maunya, oh saya dewasa, ngakunya dewasa, tapi tidak tahu ya tugas dewasa itu apa. Jadi pahami dulu, sebagai seorang yang mengaku dewasa dini, sudah usia 20 tahun, saya sudah dewasa, pahami. Sebagai seorang yang dewasa, tanggung jawabnya dia adalah untuk menjalankan tugas perkembangannya. Menikah dan bekerja, itu adalah paket yang harus dia makan, yang harus dia nyam. Gitu. Kalau begitu saya harus bekerja, berarti sekarang kita harus sadari, cari informasi seluas-luasnya terkait dengan bidang studi yang kita sedang jalani. Nanti dia setelah tamat bidang karir pekerjaan seperti apa saja yang mungkin untuk dimasukin, itu kita kayakan diri kita dengan wawasan-wawasan seperti itu. Jadi jangan hanya sekedar kuliah tanpa kita mencari informasi. Kelak kalau sudah selesai saya dari kuliah ini, dari kampus ini, saya mau ngelamar kemana aja baru di situ bingung, nggak ada persiapan. Nah, ini yang akan terjebak pada tadi quarter life crisisnya menjadi negatif. Tapi kalau dia sebelum itu sudah dikayakan, dia sudah oh ternyata nanti bidang pekerjaannya itu akan lebih banyak bekerja di bidang-bidang yang ABCD, oh berarti dituntut skillnya, keterampilannya apa, 1, 2, 3, 4, sudah mulai dikayakan. Bahasa Inggris saya harus bagus, selain bahasa Inggris saya harus punya second language yang lain, misalnya saya harus kuasai bahasa Mandarin, karena memang nanti perusahaan-perusahaannya lebih banyak perusahaan-perusahaan dari Cina gitu, seperti Tionghoa. Berarti kita harus sudah tahu, orang-orang yang sudah mempersiapkan diri itu akan lebih siap untuk menghadapi namanya krisis. Nah, begitu juga dengan pernikahan. Jangan merasa tabu, jangan merasa panas, jangan merasa marah ketika nanti sudah banyak orang bertanya tentang siapa, udah punya pacar belum, ya, kapan menikah. Itu adalah sesuatu paket yang harus saya jalani. Gitu. Itu kita bangkitkan kesadaran diri kita, maka kita akan bisa melalui krisis ini dengan aman, damai, sejahtera, sentosa. Itu kalau ditanyakan tipsnya gimana, bangun keberhargaan diri, cintai diri, bangun kompetensi diri. Ya, maka yang namanya ketakutan akan masa depan itu bisa kita minimalkan. Dihilangkan sama sekali it's impossible. Ya, karena memang namanya future itu kan uncertainty, dia sesuatu yang tidak pasti. Tapi bagaimana ketika kita harus menghadapi sesuatu yang tidak pasti, itu kita coba dengan mengendalikan faktor-faktor yang mampu untuk kita kendalikan. Gitu. Sehingga nanti yang dari yang tidak pasti 100%, ketidakpastiannya itu berkurang menjadi 50% atau hanya tinggal 25%. So, amanlah masa dewasa dini kita, sehatlah mental kita,
bahagialah di masa dewasa dini. Gitu. Oke? Oke, nah itu dia tips dari Kak Ika. Benar-benar ternyata self love itu juga sesuatu yang penting ya Kak, supaya biar diri kita ini lebih positif ya, dan juga kompetensi diri itu juga sangat penting agar kita tuh lebih siap untuk menghadapi krisis yang akan kita hadapi nantinya. Mungkin Kak yang terakhir, Kakak boleh dong kasih pesan buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami quarter life crisis ini dan juga mungkin akan mengalami quarter life crisis ini. Oke, baik. Bagi semuanya, masyarakat yang ada di luar sana, jangan pernah takut menjadi dewasa dini. Karena memang itu sesuatu paket yang terberi, kita nggak bisa menentang. Saya nggak mau lah melewati masa dewasa dini gitu. Karena apa? Pasti akan mengalami quarter life crisis. Itu adalah sesuatu yang harus kita makan. Nah, ketika kita harus memakan itu, kita nggak bisa ngubah lingkungannya. Yang harus kita ubah diri kita. Jadi apa? Artinya, ya kita persiapkan diri kita untuk menjalaninya. Jadilah dewasa dini yang bahagia, dewasa dini yang mencintai dirinya sendiri, dewasa dini yang optimis, dewasa dini yang bisa mengendalikan masa dewasa dininya. Ya, sebisa mungkin sesuai dengan paketnya masing-masing. Kata kuncinya satu, kenali siapa diri Anda. Gitu. Kalau kita sudah kenal siapa saya tahu apa maunya saya, apa mampunya saya, apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka. Sehingga apa? Kita bisa mengendalikan misalnya tentang pekerjaan, ya, kemudian tentang jodoh. Jodoh itu memang sudah tidak itu kuasanya ilahi ya, ilahi, tapi kita kan tugasnya manusia berusaha cari pekerjaan, berusaha untuk mencari jodoh, berusaha untuk memenuhi tugas perkembangan. Itu tugas manusia. Jadi biar kita aman damai dengan tugas kita, maka kita syukuri setiap tahap yang kita lalui. Menjadi dewasa dini, alhamdulillah. Terima kasih sudah sampai pada tahap ini. Mau wisuda, alhamdulillah. Selesai satu tugas dari dewasa dini, kuliah. Harus berburu pekerjaan, alhamdulillah. Sudah masuk di masa perburuan kerja. Nah, itu satu kata kuncinya untuk para Gen Z yang ada di luar sana. Ya, kenapa masalah mencari kerja itu menjadi sesuatu yang dilematik bagi adik-adik sekalian? Karena generasi Gen Z itu biasanya dia punya ideal job yang indah, gitu ya, bahwa kerja itu nanti harus penghasilannya besar, kerja itu harus penuh dengan fasilitas, kerja itu harus dengan dekat dengan pusat-pusat informasi. Banyak pekerjaan yang tersedia di luar sana yang itu tidak seideal yang kalian bayangkan. Nah, kalau masih punya ideal job yang terlalu tinggi, ini yang membuat nanti adik-adik akan mengarah kepada krisisnya ini mengarah kepada negatif. Jadi membukalah diri kita kalau ketika sebagai kita pencari kerja, bahwa saya siap bekerja dimanapun dengan pekerjaan apapun. Ya, tidak ada pekerjaan yang itu langsung posisinya enak adik-adik. Semua akan dirintis dari bawah. Ya, kalau begini nanti adik-adik bisa menyantap pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan orang lain. Jadi nggak ada masa penganggurannya nggak lama. Kenapa pengangguran itu tinggi? Karena yang diincar tadi pekerjaan dengan salary yang tinggi, dengan fasilitas yang WOWBGT gitu. Itu yang akhirnya menjadi karirnya itu menjadi dilematik. Aduh, kapan aku dapatnya? Ya iya, kapan dapatnya gitu. Karena sekarang pekerjaan yang kayak begitu mah sudah diduduki oleh orang-orang paruh baya. Kalau yang dewasa dini di mana bersaingnya? Ya mulailah dari low, gitu ya. Siap dirinya untuk menjadi pekerja level bawah dulu. Karena kalau mau langsung nembak middle itu sudah diduduki oleh orang-orang yang usianya paruh baya, 40, 50 tahun. Nah, kalau kita mau bersaing lagi dengan mereka, sedangkan yang sebaya dengan kita aja juga banyak jumlahnya, mau nambahin saingan, ya jangan adik-adik ya. Jadi bisa kita membuka diri, open mind, bahwa yang namanya pekerjaan itu ada di mana saja. Pasrah, bukan pasrah, jadi kita berjuang, tapi kita jangan terlalu muluk dan terlalu ideal. Mengejar ideal itu good, tapi realita lebih good lagi. Begitu. Nah,
makasih banyak ya Kak Ika atas pemaparan materi tentang quarter life crisis hari ini, dan mungkin itu tadi jadi penutup pada pembahasan kita kali ini. Dan teman-teman pastinya udah mendapatkan banyak insight nih tentang pembahasan kita pada hari ini. Dan buat teman-teman yang sedang mengalami quarter life crisis, tentunya nggak usah khawatir karena kita tadi udah denger tips-tips gitu dari Kak Ika gimana cara menghadapi quarter life crisisnya teman-teman semuanya. Mungkin sampai di sini aja pembahasan Sci-Talk kita pada hari ini. Jangan lupa untuk stay tune terus pada program-program Kominfo lainnya. Sampai jumpa. Makasih teman-teman semuanya.